Oke, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Muhid MPD sebagai Kabid Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Ya, Yang kami hormati Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNESA, Bapak Profesor Dr. Andes Munasir MSI. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Jurusan Fisika FMIPA UNESA, serta yang kami banggakan mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNESA. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara kuliah umum jurusan Fisika FMIPA UNESA dengan tema pengelolaan sampah dan pengelolaan zero waste di Kota Gresik. Perkenalkan, saya Ari Realita sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan kuliah umum yang akan dibuka oleh Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNESA, kemudian dilanjut dengan kuliah umum, tanya jawab, dan penutup. Baik, acara pertama, pembukaan kuliah umum Jurusan Fisika FMIPA UNESA yang akan dibuka oleh Bapak Ketua Jurusan Fisika FMIPA UNESA kepada Profesor Dr. Andes Munasir MSI, kami persilahkan. Baik, Bu Ari, terima kasih. Ya, apakah suara saya bisa terdengar di situ ya? ampun, Terdengar, ampun, Prof. Sampo. ampun, Prof, Oke, ampun. terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini patut kita bersyukur ya, masih dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama untuk nanti mengikuti kuliah tamu ya, kuliah tamu, dan mudah-mudahan nanti sesuai yang diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman dan seterusnya ya, nanti dari narasumber. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Mukhlis ya, yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya ya untuk sharing dengan teman-teman jurusan fisika. Dan ini Pak Mukhlis ini angkatan tahun berapa ya? Kalau boleh tahu? Saya angkatan dengan Ibunda Woro. Oh, berarti angkatannya Pak Praptono juga ya? Betul, betul dengan Pak Alhamdulillah. Direktur. Oke, terima kasih Pak Mukhlis atas Sami-sami, Pak Mufid Pak ya. Prof. Oke, Prof. Oke, jadi terus terang ini adalah apa sudah teragendakan sebetulnya di jurusan. Jadi sinergitas antara Sivitas Akademika di jurusan fisika dengan para alumni. Ya, ini Pak Praptono ini sudah luar biasa juga ya dalam mendukung kegiatan-kegiatan jurusan. Jadi terima kasih dan tentunya Pak Muhid ini juga sama ya. Jadi saya juga menyampaikan terima kasih ya atas semua sumbangsih pikiran dan tenaganya mungkin untuk kemajuan jurusan. Baik, kemudian saya terima kasih juga kepada Bu Woro ini. Bu Woro ini luar biasa, jadi menjembatani antara kepentingan jurusan dengan pihak alumni terutama. Dan ini kegiatan istilahnya tugas yang amat-amat strategis. Jadi sekarang ini perguruan tinggi ini dituntut untuk melakukan tracer study. Ini penting. Jadi kewajiban sebetulnya untuk untuk mengawal kepentingan-kepentingan lulusan. Jadi tidak sekedar mengajar, meluluskan sarjana, tetapi kita mempunyai tanggung jawab setelah itu bagaimana. Sehingga kurikulum apa yang harus kita berikan sehingga memberikan bekal yang sesuai lah, memberikan bekal yang yang seperti dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira ini nanti adalah topik yang sangat menarik. Jadi dengan topik
masalah lingkungan ini ya, terutama untuk pengelolaan kebersihan ya. Ini jadi kalau kita lihat di visi misinya FMIPA UNESA itu adalah eco-partnership. Ada 3 pilar sebetulnya di situ. Jadi eco-inovasi, eco eh, komitmen, kemudian eco-opportunity. Nah, saya kira banyak hal yang saya kira nanti bisa diterapkan di bidang ini, di bidang masalah kebersihan atau masalah pengelolaan lingkungan yang bersih ini. Nah, saya kira mahasiswa ini bisa belajar nanti ya. Nah, ini juga mahasiswa ini kalau tidak salah mahasiswa yang mengambil mata kuliah KSDA ya, Ya. konservasi sumber daya alam. Ya, nah saya kira ini klop juga nanti. Jadi mohon nanti mahasiswa mengikuti betul apa yang disampaikan Pak Mukhid ini. Pengalaman beliau tentu sudah sangat banyak dan ini tentu menjadi sebuah sharing pengalaman yang sangat sangat bermanfaat nantinya ya bagi para mahasiswa. Amin. Nah, Amin. saya kira itu. Nah, ini saya kira ke depan terus akan kita lakukan kerjasama semacam ini, Pak Mukhid. Jadi nanti kita undang mungkin Monggo, dalam monggo. dalam bentuk kuliah tamu, kemudian mungkin nanti kita kemas dalam bentuk sharing ya, sharing untuk ini, untuk apa? Mungkin mengkritisi kurikulum yang ada di jurusan. Monggo, Apakah monggo. kurikulum ini Eh. sudah sesuai yang diharapkan di tempat pekerjaan atau belum? Atau sudah memberikan bekal yang memadai ketika nanti mahasiswa ini sudah lulus kan gitu. Jadi itu saya kira poin-poin yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Mukid atas kesempatan dan waktunya ya yang diberikan ke kami sehingga kami bisa belajar bersama begitu. Oke, saya kira itu mudah-mudahan nanti semuanya berjalan dengan baik dan Amin. lancar. Ini gangguan Amin. mesti sinyal gangguannya nggih. Nggih, Nggih, matur nggih, nggih. nuwun. Monggo. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kajur. Terima Nggih. kasih Bapak Ketua Jurusan Nggih. yang telah membuka kuliah umum ini dengan penuh semangat. Nah, sebelum acara selanjutnya mungkin kita mau foto bersama dulu, mau masih lengkap begitu. Diharapkan partisipan untuk menyalakan kameranya. Ya. Kameranya. Nggih. Saya mulai nggih. Kasih kode, Bu. Nggih, nggih. Yang slide pertama. 1, 2, 3. Senyum adik-adik. Mana senyumnya? Nggih. Nggih. Bentar. Ada berapa layar? Ada 4, Bu. Ya. Senyumnya yang tulus, Bu ya. Nggih. Yang tulus. Silakan adik-adik dibuka kameranya adik-adik. Ya. Ya, yang kedua, bentar. Monggo 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Dan terakhir ini 1, 2, 3. Sampun. Baik, terima kasih atas partisipasinya.
Baik hadirin yang kami hormati, sungguh merupakan suatu kebanggaan bagi kita karena pemberi materi kuliah umum pada hari ini adalah seseorang yang ahli di bidang pengelolaan kebersihan. Sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Saya ingin izin share screen dulu. Nah, ini adalah kurikulum vitae narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Mukhid MPD, yang lahir di Gresik 22 April 1969, yang sekarang sedang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dengan jabatan Kabid Pengelolaan Kebersihan, yang alamatnya di Jalan Dr. Wahidin 11D di Darenrejo Kebomas Gresik. Riwayat pendidikan beliau SD di Gumeno Manyar Gresik, kemudian SMP Bunga Gresik, SMA 1 Gresik, dilanjutkan S1 di IKIP Surabaya, dan S2 di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Riwayat pekerjaan beliau pernah menjadi guru, baik SMP maupun SMA, pengawas SMA atau SMK, kasih SMK, Kabid PTK, Kabid Tanaman dan Dekorasi, dan sekarang menjabat di Kabid Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan kuliah umum yang akan disampaikan Bapak Muhammad Mukhid yang akan dipandu oleh Bu Woro. Monggo Bu, dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Ari yang sudah menyiapkan semua keperluan kita pagi ini. Mohon maaf terhadap apa yang terjadi karena ternyata kapasitas Zoom-nya terbatas gitu ya. Kita juga baru tahu karena biasanya kita pakai fasilitas fakultas Bapak. Ini kebetulan kita pakai fasilitas jurusan yang memang baru kita punya. Gitu. Tapi kita bisa antisipasi lewat YouTube nanti ya, teman-teman yang tidak bisa masuk. Tidak mengurangi rasa apapun memang, tapi kita memang butuh untuk belajar dari pakar lapangan ya, yaitu panjenengan. Nyun sewu, ini mata kuliah konservasi sumber daya alam ini memang dimaksudkan untuk bisa menggiring gagasan inovatif dari adik-adik mahasiswa terkait dengan program ekokampus, di mana Fakultas MIPA mempunyai jorgan ya sebagai kampus konservasi. Jadi kita butuh pembaharuan, butuh karya-karya inovatif untuk mengukir prestasi di bidang ekokampus. Nah, salah satunya nanti adalah pengelolaan sampah. Nah, ini sangat cocok dengan yang program panjenengan punya di Kabupaten Gresik bahwa pengolahan sampah hingga zero waste. Nah, mohon nanti kami diizinkan untuk melihat praktek di lapangannya Pak Mukhid. Mungkin ada gambar atau fotonya. Dulu kami ingin sharing sebetulnya untuk datang ke sana waktu offline ya. Tapi karena koordinasinya sangat mepet, kami belum bisa merealisasikan. Dan alhamdulillah dengan kondisi begini mungkin kita bisa lebih tahu lebih dekat ya. Monggo waktu kami persilakan Pak Mukhid untuk bisa memaparkan materi pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Profesor Munasir, Ibu Woro, sahabat sekaligus mitra kami dalam rangka memajukan anak bangsa. Yang saya hormati seluruh jurusan pendidikan fisika merupakan alma mater tercinta saya dan teman-teman, dan serta adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat
taufik, hidayah, dan inayahnya kita alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dengan tulus, dengan gigih menuntun kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Langsung saja kami sampaikan bahwasanya secara umum ya, tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup atau biasa disingkat dengan IKLH. Nah, di dalam IKLH itu ada yang namanya IKU atau IKU kalau teman-teman di DLA itu, yaitu indeks kualitas udara. Kemudian ada IK, indeks kualitas air. Kemudian yang ketiga yaitu IKTL atau kehati, yaitu indeks kualitas tutupan lahan. Artinya tutupan lahan ini yaitu berupa tanaman-tanaman, baik tanaman peneduh maupun tanaman hias, bentuk bunga dan sebagainya. Sedangkan di Kabupaten Gresik ini sudah ada peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, yaitu pada saat itu ada Perda nomor 9 tahun 2010, yaitu tentang pengelolaan sampah. Kemudian kita revisi ada Perda nomor 5 tahun 2017, yaitu tentang perubahannya bahwa di situ ditambahkan kewajiban pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, yaitu mengangkut sampah dari TPS atau TPS 3R atau dari TPST ke TPA, tempat pengelolaan akhir. Nah, sedangkan peran masyarakat yaitu mengumpulkan, mengolah sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah masing-masing ke TPS atau TPS 3R atau TPST. Nyun sewu Pak Mukid, nyun sewu. Barangkali ada PPT atau apa yang perlu di share screen, disampaikan, ditayangkan di layar ini barangkali. Kebetulan saya tidak membawa laptop ini. Oh bukan. Oh ya. Oh Ya, geng, saya ini mohon maaf, saya ini ternyata buoro. Kemarin kan saya sampaikan bahwa kemungkinan saya posisi di hotel di Batu. Ya, jadi mohon maaf, Bapak Kepala Dinas sebetulnya juga berkeinginan sekali juga mengikuti kegiatan kuliah tamu ini, tapi beliau saat ini sedang ada deks dengan Bapak Bupati terkait sinkronisasi RPJMD. Nah, kami ini masih istilahnya gitu ngelewes. Jadi dari ruangan itu kami ngelewes masuk ke ruang hotel. Seperti itu ya. Mohon maaf. Nanti kapan-kapan kita share seperti yang beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian saya lanjutkan Bu Oro ya. Untuk peran kita optimalkan peran masyarakat. Ini sesuai dengan filosofi kita dengan adanya pentahelix, yaitu bahwasanya tanggung jawab untuk keberhasilan suatu program, dalam ini program Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam hal pengelolaan kebersihan, itu tidak hanya pemerintah saja, tapi ada pentahelix, ada 5 komponen yang harus dilibatkan secara utuh dan secara sinergi, yaitu pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian swasta dalam hal ini perusahaan, kemudian akademisi atau perguruan tinggi, dan media sosial. Jadi kita rangkul semua dalam hal untuk bersama-sama mengelola sampah dengan secara cerdas dan bermanfaat. Dalam hal ini, untuk yang masyarakat, kita sudah membentuk yang namanya Asosiasi Bank Sampah Gresik, disingkat dengan ASBAG, Asosiasi
Bank Sampah Gresik. Karena arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka untuk mengoptimalkan peran masyarakat, maka kita gandeng, kita bentuk yang namanya bank sampah. Nah, bank sampah ini tidak hanya di tataran masyarakat, tapi juga di sekolah-sekolah. Ya, jadi anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga yang di madrasah, ini kita libatkan dalam kegiatan bank sampah. Di masing-masing sekolah ada bank sampah. Cuma di kegiatan bank sampah ini yang diolah hanya sampah anorganik. Padahal kita tahu secara umum komposisi sampah di Indonesia itu adalah 20% adalah sampah anorganik yang terdiri dari sampah plastik, sampah kertas yang bisa kita lapak, kita jual kembali. Nah, sedangkan yang 60% adalah sampah organik. Sampah yang berasal dari daun-daun, dari sisa makanan. Ini 60%. Nah, sampah organik ini yang membuat sampah itu menjadi bau. Nah, makanya kami bentuk di beberapa desa sebagai pilot project itu TPS 3R, yaitu tempat penampungan sampah dengan menerapkan 3R. Reuse, reduce, recycle. Saya kira adik-adik mahasiswa sudah tahu semua. Ya, bisa dibuka browsing. Nah, untuk yang lebih meningkat lagi yaitu TPST, tempat pengelolaan sampah sementara terpadu. Ya, jadi di situ di samping mengelola sampah organik, ya itu diubah jadi kompos, juga diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain yang bermanfaat. Misalnya ada maggot, misalnya kita buat komposter di situ, kemudian kita tanam berbagai macam makanan, macam tanaman yang bisa kita manfaatkan. Misalnya yaitu tomat, kemudian lombok, ya, kemudian terong dan sebagainya. Tanaman-tanaman yang sifatnya umur pendek tapi bisa membawa manfaat. Seperti itu. Nah, 20% anorganik, 60% organik, 20% sampah residu yang sudah tidak bisa kita olah lagi. Nah, sampah residu itulah yang kita angkut dari TPS atau TPS 3R atau TPST ke TPA, tempat pengelolaan akhir sampah, ya, di TPA. Nah, kemudian perlu kita sampaikan bahwasanya di tempat kami, kalau adik-adik mahasiswa ingin studi tiru istilahnya gitu, monggo, ya. Di beberapa tempat itu sudah TPS 3R dan di tempat-tempat seperti TPS 3R atau TPST Pasar Baru ini sudah berupaya untuk menerapkan yang namanya waste to food, ya. Jadi sampah bisa dijadikan makanan tadi, ya, seperti komposternya ditanami terong, lombok, tomat, ya, kemudian maggot, juga kolam, ya. Jadi maggot itu bisa dikonsumsi sebetulnya, tapi kebanyakan orang itu merasa enggan, itu bisa dijadikan makanan ikan, ya, lele atau nila. Nah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup berupaya bagaimana mengelola sampah ini secara bijak, secara cerdas dan bermanfaat. Nah, dari file yang sudah saya kirimkan melalui Bu Woro, bahwasanya timbulan sampah di Kabupaten Gresik dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta, itu kurang lebih adalah 191 sekian ton, ya. Ini timbulan sampahnya. Sementara yang masuk baru 83
83.950 ton, ya. Jadi masih 43,75%. Nah, sisanya yang 107.957 ton itu masih merupakan sampah liar. Nah, ini yang merupakan PR berat bagi kita. Makanya untuk sampah liar kita ada program yang namanya Sisali, yaitu sikat sampah liar. Ada 2 armada besar, ya, truk besar ini yang kapasitasnya 10 ton. Ini berkeliling menyisir sampah-sampah yang memang rawan, ya, masyarakat itu membuang sampah secara liar, baik itu di jalan maupun yang di pinggir sungai. Jadi ada 2 armada secara rutin bergilir, ya, menyisir wilayah selatan, tengah maupun utara Gresik. Nah, kemudian kami juga menggandeng dari perusahaan melalui CSR-nya, yaitu kami mendirikan Kopi Sampah. Nah, Kopi Sampah ini ada kedai kopi, ya, yang kita jadikan semacam pilot project, ya, dibiayai sepenuhnya dari CSR. Kita hanya membantu dalam hal pengetahuan dan keterampilan, ya. Di situ menyediakan kopi, tapi membayarnya menggunakan sampah, ya. Tentu saja sampah yang bisa dimanfaatkan, langsung bisa dimanfaatkan. Misalnya plastik, kertas, botol maupun dalam bentuk kompos. Kompos yang siap dipakai. Nah, harapan kami karena di Gresik ini ada sekitar 8.000 warung kopi, ya. Kalau Bu Woro maupun Pak Profesor maupun adik-adik mahasiswa, malam pun sampai menjelang subuh itu warung kopi itu masih banyak yang buka di Gresik itu, ya, karena memang di Gresik itu banyak warung kopi. Ya, yang penting tidak warung kopi pangkon, Pak Profesor, ya. Yang kita galakkan adalah warung kopi yang memang positif, ya, memberikan betul-betul dampak positif bagi ekonomi kerakyatan, dan arahnya nanti beberapa lagi kita buka untuk sebagai kopi sampah. Jadi membeli kopi menggunakan sampah. Nanti sampahnya dibeli sama pengepul yang sudah langganan di DLH. Kemudian yang ketiga, kita adakan yang namanya Pedas. Pedas itu singkatan dari Pekan Sedekah Sampah. Jadi perusahaan, perkantoran, kemudian sekolah, ya, itu memberikan sedekah berupa sampah, sodako berupa sampah, tidak berupa duit. Nah, ini dalam tiap tahun kita adakan 2 kali setiap semester, ya. Jadi semester pertama dan semester kedua. Dan rata-rata sampah yang dihasilkan setelah kita jual dengan berbagai macam harga, karena memang semua kita terima sampah apapun, yang penting bukan merupakan limbah B3 dan langsung bisa dijual kepada pengepul, ya, pengepul yang pelapak itu. Nah, ini rata-rata dalam 1 tahun kita menghasilkan kalau berupa sampah itu adalah sekitar 60 sampai 80 ton. Nah, kalau diuangkan ini sekitar kalau dalam 1 tahun ya kurang lebih 80 sampai 100 juta. Nah, hasilnya ini, hasil dari kegiatan Pekan Sedekah Sampah ini kita sumbangkan kepada para fakir miskin, ya, termasuk juga rekan-rekan teman-teman kita di pasukan kuning, karena notabene pasukan kuning itu rata-rata termasuk teman-teman yang kurang beruntung, kaum duafa. Di samping itu juga
kita sumbangkan kepada para duafa, fakir miskin maupun rumah-rumah yatim piatu. Jadi seperti itu sekilas gambaran yang bisa saya sampaikan. Saya kira adik-adik mahasiswa bisa membaca, mempelajari ya. Langsung saja saya buka forum diskusi barangkali gitu Bapak Profesor dan juga Ibu Woroh ya, biar adik-adik mahasiswa bisa leluasa untuk bertanya. Barangkali ada unek-unek yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Muhid informasinya terkait dengan program kebersihan ya Kabupaten Gresik. Perlu kita ketahui bahwa mahasiswa ini sebetulnya juga punya tanggung jawab penuh untuk di bidang pembuatan karya ilmiah ya, karena ada program kreativitas mahasiswa yang dicanangkan oleh Belmawa Dikti. Jadi tiap tahun adik-adik mahasiswa itu ada kegiatan yang mestinya wajib bagi setiap adik-adik mahasiswa. Tanggung jawab adik-adik sebagai satu komponen sivitas akademika ya, untuk membuat prestasi di skup lingkungan gitu, adanya pengelolaan yang betul-betul real ya, langsung diterapkan di masyarakat. Nah, barangkali adik-adik sekarang inilah saatnya Anda ingin mencari tahu ya, supaya bisa membuat gagasan terbaik gitu dengan data-data otentik yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik. Anda bisa meminta atau meminta penjelasan ya atau klarifikasi sehingga nanti Anda bisa menginisiasi gitu ya. Ide menarik apa yang bisa diterapkan terutama untuk kawasan kampus kita dan mungkin lingkungan sekitar Anda. Monggo, forum diskusi saya buka, silakan. Bagi penanya mungkin kita batasi 5 dulu ya. Bisa Anda chatting di ruang chat, boleh atau langsung, monggo. Mungkin saya dulu Bu Woro, satu saja pertanyaan. Oh nggih. Okay. Monggo Prof Munasir, mungkin untuk pengantar PKM kita nggih. Ya, nggih. Nggih. Meskipun penjelasan Pak Muhid tadi itu singkat, tetapi sesungguhnya kalau diuraikan detail gitu mungkin panjang ceritanya. Mungkin satu hari nggak selesai ya programnya itu. Jadi itu tadi singkat padat sebetulnya, tetapi sangat menarik tadi ada beberapa yang sempat saya catat tadi. Bagaimana menggairahkan supaya masyarakat itu peduli dengan sampah, terutama sampah yang dihasilkan oleh mereka sendiri, yang disebabkan oleh mereka sendiri. Artinya di rumah tangga itu tidak lepas dengan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Nah, mungkin sampah yang anorganik ini, botol plastik dan terusnya ini barangkali tadi bisa langsung ditukar dengan secangkir kopi tadi. Ini menarik sebetulnya. Jadi bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa sampah itu bernilai dari sisi ini. Nah, mungkin nanti yang organik itu juga nanti akan dikumpulkan untuk diproses lagi menjadi kompos sehingga punya nilai ekonomi lagi sebagai pupuk. Nah, dan juga tentu berdampak pada lingkungan yang sehat ya. Jadi mengurangi pupuk-pupuk kimia yang tentu itu akan berdampak secara jangka panjang untuk lingkungan. Nah, itu satu Pak Muhid. Jadi bagaimana itu memberikan penyadaran dari sekian ratus tadi kopi, kemudian mereka bisa menukar kopinya dengan sampah dari masyarakat itu tadi. Terus bagaimana proses berikutnya untuk sampah-sampah yang sudah terkumpul oleh para penjual warung kopi. Mekanismenya seperti apa? Terus mungkin ini ceritanya banyak. Nah, kami sebetulnya pengen masuk di situ sebetulnya. Kami ini kemarin sedang buat proposal
gagas bagaimana mengelola sampah secara digital. Jadi misalnya nanti ada tukang pungut sampah, ya petugas-petugas kebersihan itu memungut sampah ke rumah-rumah, yang rumah-rumah itu sudah memberikan informasi secara digital. Jadi mereka sudah barangkali sudah waktunya sampah-sampah mereka itu diambil, kan begitu. Nah nanti selain sampah itu bisa dikelola secara baik, ya, terus kemudian nanti barangkali petugas-petugas yang pengambil sampah ini nanti juga bisa mengepulkan hasil pengambilannya di satu tempat, mungkin ada semacam bank sampah begitu yang dikelola oleh Karang Taruna atau apa gitu ya, organisasi di desa. Nah, kemudian barangkali nanti juga memanfaatkan sumber ekonomi desa untuk mengelola itu, misalnya BUMDes dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Oke. Atur nuhun Pak Mukid, mungkin ini perlu diberi pencerahan supaya lebih tepat gitu nanti. Oke. Atur nuhun. Kalau mohon izin kami jawab langsung aja Prof ya. Oke, terima kasih. Terminan. Kami terbiasa kalau dengan masyarakat seperti Prof. Langsung, oke, matur nuhun. Terima kasih Prof. Beberapa poin yang panjenengan sampaikan itu alhamdulillah sudah kami lakukan. Jadi di desa-desa itu ada yang namanya KSM, kelompok swadaya masyarakat. Nah, KSM ya namanya. Betul. Dan sekarang kami bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu PMD, bahwasanya untuk kegiatan KSM ini direkrut di dalam wadah yang namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Dan tentu saja top leader di situ adalah Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah, kalau kelurahan seperti itu. Nun sewu Pak Mukid, KSM tadi apa namanya? Kelompok swadaya masyarakat. Swadaya, ya. Jadi bergerak di situ membentuk bank sampah. Jadi alhamdulillah Prof, kami sudah punya ASBAK, Asosiasi Bank Sampah, itu jumlahnya sekitar 307 bank sampah yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik. Cuma tidak seluruh desa, karena ada desa itu yang punya beberapa bank sampah per RW seperti itu. Nah, mekanismenya ini sudah ada, Bapak Profesor. Tiap wilayah itu pengepul. Dulu kami hubungkan, memang kesulitan bank sampah ini menjualnya kemana. Ada juga yang mau beli tapi dengan harga yang sangat rendah. Nah, seperti itu. Padahal kadang antara biaya operasional untuk pengelolaan sampah, mengumpulkan sampah anorganik itu, ya akan dijual dengan harga yang rendah. Ini kan nggak balance, nggak imbang. Nah, sehingga kami berupaya menghubungkan antara pengepul itu dengan pengurus beberapa bank sampah. Karena kalau bank sampah dalam satu desa atau dua desa masih minim, rugi untuk mengambilnya, transportasinya, sehingga harus di dalam wilayah beberapa desa. Nanti di kawasan sana sudah berapa, nanti berkoordinasi Pak Prof ya. Nah, ini yang menarik, mengelola sampah secara digital. Kami juga ingin secara konkret melaksanakan seperti itu agar data timbulan sampah yang ada di Kabupaten Gresik ini paling tidak mendekati nilai yang betul-betul valid. Karena sementara ini kami hanya menghitung dari jumlah penduduk sekian, setiap manusia hidup itu menghasilkan rata-rata sampah 0,25 kg per hari. Itu saja. Nah, data realnya kami nggak tahu. Kami hanya mengetahui berapa ton sampah yang masuk ke TPA NGIP, TPA Induk. Seperti itu. Karena melalui timbangan digital. Sehingga setiap hari itu akan termonitor berapa ton sampah yang masuk ke TPA. Seperti itu, Prof. Nah, kami juga menarik, nanti coba kami dengan teman-teman berusaha menyampaikan masukan dari panjenengan yang sangat bagus ini, yaitu mengelola sampah secara digital.
Cuma ya ini tadi Prof, berkaitan dengan kegiatan yang software seperti itu kan memang sangat membantu. Tapi biayanya loh Prof, kadang itu ya Pak tak buatkan tapi 75 juta gitu Prof. Dan itu kadang tidak masuk di dalam penganggaran kami gitu loh. Itu Dok ya. Kemudian, nah itu Pak Wahid nyela sebentar. Nah kalau misalnya kesulitannya dalam hal teknologinya yang digital itu sebenarnya perguruan tinggi bisa masuk di situ. Ya, bisa masuk di situ memberi peran dari yang manual jadi digital. Artinya betul. Petugas itu tinggal ngambil di lokasi di mana sampah sudah siap diambil. Nah, itu keliling-keliling begitu. Ide yang sangat baik dan menarik, Prof. Kemudian kami juga lupa bagaimana menyadarkan ke masyarakat sampai pada ke akar-akarnya. Kami ada dulu itu namanya semut merah. Semut merah. Semangat memungut, maksudnya memungut sampah, membawa berkah gitu. Semut merah. Nah, ini beberapa kali kita sudah lakukan di kegiatan Car Free Day, di kegiatan pada saat hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Gresik, pada saat hari ulang tahun kemerdekaan, itu kita laksanakan. Tapi di masa pandemi ini, sudah 1 tahun lebih ini kita sudah tidak melakukan aksi semut merah itu, Dok. Prof. Jadi seperti itu. Nah, jadi sangat menarik apa yang panjenengan sampaikan. Jadi kami berupaya untuk mewujudkan apa yang memang baik dan menarik ini. Kemudian untuk kegiatan ingin ke lapangan, monggo, kami welcome. Beberapa kali mahasiswa dari baik itu ITS Teknik Lingkungan maupun Brawijaya itu magang di tempat kami, ya. Ya kami ajak ke TPS, ya kami ajak ke mana sampai ada yang muntah-muntah, Prof. Karena bau sampah memang seperti itu, gitu loh. Ya monggo. Ini kami sangat welcome, kami sangat mengapresiasi kegiatan masyarakat, kegiatan sivitas akademika yang memang untuk dalam hal lingkungan, khususnya pengelolaan kebersihan dan bil khusus sampah. Seperti itu. Jadi beberapa LSM, lembaga swadaya masyarakat, boleh saya sebutkan ada Ekoton, ada Patiro, kemudian ada LSM yang lain yang baik besar maupun kecil, yang tingkat internasional, nasional maupun baru regional. Ini kita saling bersinergi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Mohon maaf, Prof. Ini saya sambil jalan, Prof ya. Oke. Tapi kami tetap komunikasi terus. Siap, Pak. Oke, Prof. Saya kembalikan ke Bu Woro. Monggo. Bu Woro. Nanti sambung lagi. Banyak yang perlu didiskusikan sebetulnya. Di tempat saya terganggu. Monggo. Ngapunten, koneksi di tempat saya ini agak bermasalah juga. Baik, terima kasih Pak Kajur yang sudah memberikan wacana ke depan bahwa sebetulnya melalui topik lingkungan ini kita juga bisa menjalin kerjasama ya yang baik antara perguruan tinggi dengan pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Banyak Bu Woro, jadi sampah dari rumah itu juga satu pekerjaan yang bisa difokus sendiri, kemudian proses sampai ke TPA, kemudian setelah pasca di TPA itu banyak sekali, baik di 3R kan atau dibuat energi misalnya yang organik itu bisa diproses jadi energi terus sisanya jadi pupuk. Banyak sebetulnya prosesnya. Iya. Betul. Energi terbarukan dari biomasa itu bisa kita kembangkan di situ. Terkait juga dengan
proses pengolahannya. Jadi banyak hal yang bisa kita dekati, meskipun kita bidang ilmunya fisika, mungkin dari sisi materialnya untuk membuat kompos yang bagus, organik itu supaya cepat gitu ya, gimana caranya gitu. Itu bisa juga kita kembangkan. Nah dari sisi edukasi, adik-adik pendidikan tidak usah berkecil hati gitu ya, karena memang pengabdian itu dan pengembangan teknologi itu sekarang sudah lintas disiplin gitu. Jadi tidak melulu ini konsumsi adik-adik fisika yang bidang murni gitu ya, tapi bidang pendidikan pun untuk edukasinya bisa kita lakukan untuk masyarakat. Baik. Ya seperti mungkin, tadi Bu Woro yang disampaikan Pak Muh tadi, kan ada program semut merah tadi itu. Ya, semangat memungut sampah membawa berkah. Itu kan edukasi. Itu kan pekerjaannya adik-adik pendidikan. Dan banyak sebetulnya. Oke, monggo dilanjut. Sebetulnya harapan kami Pak Mukhid memang ada gambaran gitu ya, gambaran mungkin foto atau mungkin proses gitu ya, supaya kita lebih jelas gitu. Oh kayak begini loh pengolahannya gitu. Adik-adik mahasiswa nanti kita kirim gitu. Nanti Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Mukhid. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya pada Pak Mukhid, silakan. Mumpung masih ada waktu beliau. Silakan. Ini masih cukup lama ini, kurang lebih berapa ini? 45 menitan nggih Pak Mukhid nggih. Monggo nggih. Ayo adik-adik, jangan dibuang waktunya, silakan. Bagi yang punya ide dan ingin meminta saran masukan dari Pak Mukhid yang biasa menangani di lapangan terkait dengan lingkungan kebersihan, monggo silakan. Kalau boleh minta informasi Pak Mukhid, zero waste di situ yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan itu seperti apa gambarannya zero waste itu Pak? Gini Bu, ada beberapa desa yang saya jadikan sebagai pilot project ya. Kenapa kok kita belum bisa menyeluruh? Kita hanya dari yang kecil sebagai miniatur. Di situ di beberapa desa itu ada sudah diterapkan karena memang betul-betul kepala desanya, aparat desa itu sangat konsisten dalam hal pengelolaan sampah. Karena Pak Kepala Desa itu menyadari sampah ini harus dikelola secara bijak, cerdas, dan bermanfaat. Karena sampah ini jangan sampai menjadi bencana. Kalau bisa sampah ini membawa berkah. Sampah kalau tidak kita kelola secara bijak, cerdas, dan bermanfaat, maka suatu saat akan menjadi bom waktu. Nah, di beberapa desa itu masyarakatnya itu sudah mengelola sampah mulai dari sumbernya. Pada saat di rumah itu sudah dipilah minimal ada 2 tempat sampah, yaitu sampah anorganik yang diisi kertas, kemudian plastik, sama botol-botol yang bisa dilapak. Kemudian yang satunya sampah anorganik dan residu. Nah, ini pengangkutannya agar terpisah, maka bergilir di petugas itu, di desa itu. Jadi kami hanya mensupport, memberikan honor kepada pekerja yang ada di desa itu. Masing-masing desa itu ada 4 pekerja karena keterbatasan anggaran. Nah, desa itu mensupport melalui dana desa. Karena sekarang kan desa-desa itu mempunyai dana sendiri, dana desa. Nah, di situ untuk pengambilan sampahnya secara terjadwal. Misalnya hari Senin yang diangkut adalah sampah anorganik semua. Hari Selasa sampah organik semua. Nanti Rebu sampah anorganik semua. Seperti itu dan sudah berlangsung sehingga ini memudahkan petugas yang ada di TPS 3R atau yang ada di TPST. Nah, harapannya tidak ada sampah yang tercecer sama sekali. Seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan zero waste. Jadi benar-benar nol sampah.
Jadi sampah yang di yang dikelola itu sudah terpilah-pilah sehingga mengurangi biaya atau biaya operasional dalam hal pemisahan sampahnya. Seperti itu Bu Waro. Nggih, matur nuwun. Nah, adik-adik dari sini mungkin adik-adik akan punya ide, baik apakah itu program kreativitas gagasan tertulis atau mungkin program kreativitas pengabdian masyarakat gitu ya, atau Ya, mungkin program kreativitas untuk karya cipta gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa diekspos untuk pembuatan karya ilmiah. Ya. Silakan, adik-adik barangkali ada yang ingin ditanyakan. monggo kalau adik-adik mau main-main ke Gresik, ke Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang pengelolaan kebersihan, monggo adik-adik ya. Nah, karena di sini kebetulan ada juga petugas atau pegawai yang dari teknik lingkungan, sehingga insya Allah sangat menguasai dalam hal pengelolaan lingkungan. Ayo adik-adik, silakan. Iya, ini mahasiswa semester 2 Pak Mukid, dan mulai semester 1 itu seharusnya kita sudah kalau sudah kenalkan semester 2 ya nggak malu-malu seperti itu Bu. Sudah berani, nggak malu-malu. Ya. Ya Bu ya. Seperti saya dengan jenengan dulu kan semester 1 sudah nggak pemalu dulu itu. Yang ya, inilah cara kita supaya iya. Yang penting tidak malu-maluin ya, katanya. Iya, ini upaya kita juga untuk bisa memotivasi mereka. Untuk berani berkomunikasi, berani untuk mengungkapkan ide pikirannya. Ya, ini upaya kami untuk memfasilitasi mereka. Iya. Ayo silakan adik-adik. Saya mau bertanya, tapi bisa. Oh ya, silakan. Soalnya sinyal. Boleh. Silakan, nanti akan kami bacakan. Silakan Mbak Afia. Ini Pak alasannya koneksi internet. Ya, inilah kondisi dari masih malu Bu. Ya. Ayo silakan. Selain Mbak Afia, monggo yang lainnya. Kalau tidak berani di room chat boleh disampaikan. Ini Pak Kabit dalam perjalanan ke tujuan ini. Lokasi ini. Karena hotel Golden Tulip full Bu. Ya, sehingga kami geser di yang lain Oh, saya kira mulai Jumat sore kemarin. Oh iya, sudah kemarin sore sudah perjalanan. Tadi malam nginap di hotel Amarta Hill Bu dosen. Iya, ini memang kondisi COVID ini ya ada kelemahan, ada kekurangan. Iya, karena lama ada tidak kelebihannya juga. Jadi malu. Ini bahkan semester 2 ini belum pernah ke kampus Pak Mukid. Iya. Jadi belum tahu kondisi kampusnya seperti apa. Iya. Kenal dosennya ya lewat begini, online begini. Online. Tapi kami bersyukur bahwa mereka sudah dewasa, jadi bisa lah mandiri, benar-benar mandiri. Ya. Nah, ini tugas kita setelah seminar ini, setelah kuliah tamu ini, mereka akan menggarap ekokampus. Nah, kami juga bingung ini apa topiknya gitu, karena memang kampus itu juga banyak aspek lingkungannya selain properti fisika seperti penerangan gitu ya, terkait dengan kelistrikan, pengaturan air dan segala macamnya. Mereka butuh wacana lingkungan itu dan bagaimana proses pengolahannya. Itu yang mereka mestinya tahu gitu. Ya. Mumpung belum ada yang bertanya Bu Koro, saya sampaikan bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik ya, ini sudah
mulai membangun lagi yaitu TPST di Desa Belanrejo, Kecamatan Kedamaian. Ini memang untuk menampung sampah dari wilayah Gresik Selatan. Nah, kalau ini sudah dibangun, jadi ada pos-posnya ya Pak ya? Iya, iya betul. Jadi dengan luas lahan sekitar 1,5 hektar, ini nanti bangunan tahap pertama itu insya Allah 500 meter persegi, 5.000 meter persegi. Dan ini insya Allah bisa mengolah sampah 40 sampai 60 ton tiap hari. Nah, insya Allah nanti kalau itu sudah beroperasi di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Belanrejo, Kecamatan Kedamaian ini, insya Allah nanti untuk wilayah selatan sampah sudah bisa diolah secara bijak ya, sehingga kita berupaya untuk mewujudkan zero waste cities itu insya Allah akan bisa terwujud seperti itu. Nah, insya Allah ya, ini untuk yang TPST di Desa Belanrejo, Kecamatan Kedamaian ini, insya Allah nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu melalui Danone. Seperti itu. Ya. Ada berapa pos jadinya Pak di Kabupaten Gresik ini? Sementara ini TPA induk hanya satu, Bu dosen, yaitu di wilayah Gresik Kota, malahan dekat dengan kawasan pabrik petrokimia Gresik dan kawasan industri Gresik. Luasnya sekitar daerah Bunder itu ya? Ngipik, ya Ngipik. Jadi daerah Bunder, di Ngipik situ di dekat kawasan industri Gresik dan petrokimia Gresik, di situ ada TPA. Memang kita fungsikan sebagai tempat pengelolaan akhir, jadi apa semacam TPA induk lah, seperti itu induknya. Nah, nanti kalau di TPST Desa Belanrejo, Kecamatan Kedamaian ini sudah dibangun, insya Allah nanti 4 kecamatan Kedamaian sendiri, kemudian Wringin Anom, kemudian Triorejo dan Menganti, tidak usah sampahnya diangkut ke kota, ya, tapi cukup dikelola di Kedamaian, di Belanrejo, seperti itu. Oke, ini sudah berani bertanya ini Pak, mesti ditulis ya. Saya bacakan. Ini dari Mbak Afia Nikmah, kelas E ya. Kelas E itu kelas prodi fisikanya ya, prodi murninya. Jangan-jangan kalau dengar namanya dari Gresik, jangan-jangan. Iya, memang mahasiswa kita banyak yang dari Gresik ini. Gerbang Kertosusilo kan gitu ya. Iya, banyak yang dari Gresik. Iya. Ya, ini pertanyaannya, ini bagaimana cara mengelola sampah, baik sampah organik atau anorganik di daerah perkotaan yang memiliki lahan sempit, padat penduduk, sehingga dilakukan pembakaran sampah. Kalau dilakukan pembakaran sampah, khawatirnya mengganggu masyarakat sekitar. Oh, iya. Bagaimana solusinya kalau di masyarakat ini, Pak? Iya. Saya sampaikan ya, adik siapa tadi, pokoknya adik mahasiswi lah ya. Jadi memang kita tidak boleh membakar sampah, ya, karena dari hasil pembakaran sampah itu akan menghasilkan gas oksid yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya untuk pernapasan, kemudian saraf ya, akan merusak organ-organ pernapasan, juga merusak saraf. Nah, untuk yang di wilayah kota sebetulnya sama, cuma miniaturnya yang lebih kecil. Jadi di tingkat RT itu sudah dibentuk bank sampah. Ya, kalau di desa mungkin satu desa satu bank sampah. Tapi kalau di kota ini mungkin satu kelurahan itu bisa sampai 5 bank sampah. Fungsinya apa? Yaitu tadi 20% merupakan sampah anorganik, itu dikumpulkan, nanti kalau sudah banyak, nanti kemudian dijual atau dilapak. Untuk yang organiknya ini diolah menjadi kompos, karena untuk mengolah
sampah organik menjadi kompos itu tidak harus membutuhkan lahan yang luas. Menggunakan misalnya biopori, ya, jadi sampah-sampah daun atau sisa makanan dimasukkan ke dalam biopori itu. Nanti 2 minggu atau 1 bulan kita panen berupa kompos. Bisa juga menggunakan drum-drum itu, ya, sampah daun sama sisa-sisa makanan dimasukkan situ, nanti berapa minggu atau berapa bulan kita panen. Sehingga kompos itu ada di namanya Kampung Siba, itu wilayah kota, ya, di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik ini kota. Itu sudah hampir sampah organik itu dikelola menjadi kompos. Kemudian dijual ke penjual-penjual tanaman itu. Kalau penjual tanamannya akan menjualnya 5.000. Dari kelompok swadaya masyarakat yang ada di Kampung Siba itu dijual 3.000 per kantongnya. Seperti itu. Jadi tidak ada sampah yang terbuang, ya, kecuali memang sampah residu yang memang tidak bisa diolah kembali. Nah, bagaimana sampah residu ini mungkin yang ditanyakan sama adik tadi, ya. Nah, itu yang dibawa ke TPA. Di TPA itu kita punya alat insenerator, ya. Jadi dengan suhu sekitar 800 sampai 1.000 derajat Celcius, maka sampah residu itu akan menjadi abu dan tidak menimbulkan gas toksit karena pembakarannya menggunakan insenerator. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Kabid, inseminator itu bekerjanya berapa jam sehari? Berapa kali sehari? Iya. Ini memang untuk sampah-sampah yang residu yang sifatnya sudah tidak bisa diolah lagi, ya. Seperti sampah popok, ya kan? Iya, Halo, betul. ya, sampah popok. Ye. Ini sekitar 4 jam baru bisa. Lama ya. Ya, lama. Memang biaya operasional untuk pengelolaan sampah itu kan sangat mahal. Ya. Ye. Tapi katanya ada teknologi baru di mana popok itu bisa diolah menjadi triplek. Seperti itu. Iya. Ya. Iya, kita Ya. tahu. Asbes ya, kayak asbes gitu, Seperti asbes gitu, benar. Tapi kita Tapi nanti belum. akan coba coba tindak lanjuti untuk material mungkin ya, fisika material mungkin Ya, bisa fisika mengolahnya material. mungkin. Ya. Kalau Cuma alternatifnya berapa seperti sana. biaya operasional itu dengan biaya jualnya berapa kita nggak tahu, ya. Apakah kita untung atau 50-50 atau malah rugi kan gitu. Memang biaya operasional untuk pengelola sampah itu memang sangat mahal. Dan jangan berpikir untuk sementara ini profit, artinya profit dalam hal pengelolaan sampah. Betul. Iya, memang kalau kita tinjau jika ada masalah di masyarakat gitu ya, dan itu bisa disampaikan di perguruan tinggi, kita punya pemikir-pemikir sejati sebetulnya ya. Adik-adik mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini luar biasa sebetulnya. Bisa kita kita minta gitu ya, pikirannya untuk bisa menciptakan gagasan baru dan bahkan mungkin merealisasikan ya hal-hal positif dari barang-barang bekas, barang-barang tidak berguna, barang-barang tidak produktif menjadi lebih berharga dan bernilai ekonomis. Insya Allah ya. Adik-adik silakan. Ini ada banyak peluang ya yang disampaikan oleh Pak Mukid ini. Itu terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin Mbak Afia cukup, J. Ini masih banyak pertanyaan ini Pak Mukid. Monggo. Iya, jadi tadi adik-adik ya sampah bekas terkait dengan mungkin apa namanya itu popok bayi itu ya apa namanya pampers. Ya. Pampers itu tidak hanya adik bayi itu orang-orang manula ya, ibu-ibu manula, bapak manula itu biasanya sudah pakai pampers ya, dan itu sampah kesehatan ya.
Ya, nggak residu bisa itu deh, ya. susah untuk didaur Diolah ulang. ulang, ya. Nah, barangkali adik-adik nanti bisa browsing, bisa mencari tahu bagaimana proses pengolahannya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas sampah-sampah itu untuk karya ilmiah kita. Baik, berikutnya ini terkait dengan edukasi, Pak Mukhid. Saya singkat saja, di masyarakat itu kan memang masih kurang konsisten dalam pengolahan sampah, Nji. Iya, 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 iya. Nah, ini bagaimana solusinya yang diterapkan oleh Kabupaten Gresik, Dinas Pengolahan Sampah ini agar masyarakat itu bisa secara perlahan-lahan memiliki sinergi yang sama dengan pemerintah. Berapa lama waktunya? Apa namanya caranya, strateginya, teknisnya untuk bisa menyadarkan masyarakat ini, Pak Mukid? Ya, betul. Terima kasih, Bu Ro. Di bidang kami, yaitu bidang pengolahan kebersihan, itu ada 3 kasih. Ya, ada kasih operasional persampahan, ada kasih sarana prasarana, kemudian ada kasih peningkatan peran serta masyarakat atau pengelolaan sampah. Nah, untuk mengedukasi masyarakat, ya, ini kita banyak dibantu, ya tidak hanya dari DLH saja. Kalau dari DLH kita secara intens dan rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, utamanya kepada para tokoh masyarakat yang di situ merupakan pegiat lingkungan. Ya, jadi kita berupaya ya melakukan sinergitas dengan teman-teman yang ada di lapangan, yaitu masyarakat. Awal sudah saya sampaikan bahwasanya tanggung jawab dalam hal pengolahan kebersihan, khususnya sampah, itu tidak hanya pemerintah, tapi pentahelix, ya, ya pemerintah, ya masyarakat, ya swasta, perusahaan, ya. Kemudian ada akademisi, ya perguruan tinggi, kemudian yang satunya yaitu media sosial. Kita bersama-sama dengan komponen masyarakat, ya, seperti lembaga swadaya masyarakat, ya kepada teman-teman media, itu kita gencarkan, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tidak istilahnya gitu membantah, ya bahwasanya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat saat ini saya bilang maaf ya masih relatif rendah. Contoh di TPS itu sudah kita siapkan kontainer bak sampah, ya, tapi tidak membuang di bak sampah itu, membuang di TPS, kontainernya masih kosong, TPS-nya sudah overload. Ya, ini kan bagi petugas-petugas kebersihan pasukan kuning kan sangat tidak efektif dan tidak efisien, ya, masih mengangkut dari lantai TPS dimasukkan ke kontainer seperti itu. Belum lagi membuang sampah secara liar sembarangan, ya, misalnya di tepi jalan, di pinggir sungai dan seterusnya. Seperti itu, Bu dosen. Nggih, Pak, matur nuwun. Jadi memang butuh banyak penggerak ya di dalam kebersihan, Betul, termasuk dengan betul. ibu-ibu PKK-nya ya. Iya, Karena yang ya itu tadi paling penggerak dekat PKK itu. Iya, paling dekat seperti kan itu. ibu-ibu PKK ya, terkait dengan Iya, sampah iya, rumah iya. tangga. Nggih. Kadang di kawasan desa atau kelurahan, di situ di mana jalan-jalan poros desa itu banyak terdapat sampah liar, kita membuat surat cinta ke Pak Kepala Desa maupun ke Pak Lurahnya Sampai agar segitu nggih. membantu mengawasi apabila ada pihak-pihak atau orang lain yang membuang sampah di situ. Itu loh. Karena kita Nggih, tenaga nggih, kita nggih. terbatas untuk sampai pada pengawasan pembuangan sampah liar seperti itu.
Kita mau buat surat Iya. cinta, dosen ya. Pada Ada sanksi berarti ya. Iya, Ada sanksi ya Pak. betul, betul. Paling tidak di surat cinta itu kan ada tembusan Bapak Bupati, tembusan Bapak Camat, tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tembusan Kabak pemerintah, seperti itu. Iya. Bapak barangkali ada apa teknologi tepat guna barangkali yang disosialisasikan di masyarakat luas di Kabupaten Gresik untuk pengolahan sampah? Gini Bu Woro, beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan bantuan ya pembangunan TPS 3R di beberapa tempat ya. Saya survei ya itu bangunan dibangun tahun 2013 melalui APBN. Tapi dari bangunan-bangunan itu ada 3, itu 1 yang mangkrak. Ternyata permasalahannya apa? Kurangnya kesadaran masyarakat yang pertama. Yang kedua, kurangnya dukungan dari pemerintah desa atau kelurahan. Karena kalau sudah dibangun tapi mindsetnya nggak berubah, ya baik dari aparat desa, kemudian dari masyarakat sendiri, tokoh masyarakat, ya percuma gitu loh. Padahal di situ sudah ada konveyor ya untuk apa biar sampah itu bisa dipilah. Kemudian ada mesin pencacah untuk apa sampah komposnya itu. Tapi ya memang belum bisa sampai apa kita lakukan betul-betul teknologinya bisa tepat guna di masyarakat gitu karena tipikal masyarakat seperti itu. Sementara ini yang bisa kita lakukan yaitu di TPA itu adalah pengelolaan sampah menjadi kompos dan itu kita sumbangkan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dampaknya apa? Alhamdulillah perkebunan di wilayah Kabupaten Gresik, laporan dari Dinas Pertanian, dari dinas terkait itu ada peningkatan hasil panen yang signifikan. Seperti itu. Nah, harapan kita ke depan kita memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Profesor tadi, kita sudah berangan-angan jauh ke sana, yaitu waste to energy. Karena sesungguhnya sampah itu kan mengandung gas metan. Ya, mengandung gas metan yang bisa kita manfaatkan mungkin sebagai tenaga gas untuk memasak atau bahkan kalau teknologinya bisa bisa sebagai pembangkit listrik tenaga sampah ya PLTS itu seperti itu. Beberapa waktu yang lalu itu sudah ada ya investor dari luar negeri itu survei ke TPA MIPIK itu, tapi kapasitasnya kita kan sekitar 100 kurang ya. Tuh harapan dari investor itu minimal 400 ton per hari. Seperti itu ya. Iya. Pak Mukhid, kalau boleh tahu, berarti untuk penyaluran bank sampah itu berarti ada pengepulnya ya? Sudah Apakah dinas setempat atau memang tim pemulung? Kita kalau malah masuk ke sana nanti dicurigai, Bu. Terus bagaimana untuk ini? Ya kita hanya memberikan nomor HP kepada bank sampah situ. Jadi di Gresik itu sudah ada yang namanya ASBAK, Asosiasi Bank Sampah, yang saya sampaikan awal tadi. Sampah, iya. Iya, dan ada direkturnya. Nah, direkturnya ini sudah punya link kuat ke KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan insya Allah hari Senin lusa itu ada pejabat KLHK yang hadir di Hotel Santika. Nggak main-main itu kalau bisa
mengadakan kegiatan di hotel itu. Pesertanya yang tatap muka itu hanya 50 dibatasi dan seluruhnya dari perwakilan-perwakilan bank sampah. Saya sampaikan kan tadi awal ada bank sampah sekitar 307 bank sampah. Iya. Ya, seperti itu yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Tapi Gresik ya. ya ada juga yang memang desa belum terbentuk bank sampah ada karena ada juga satu desa itu yang lebih dari satu bank sampah. Seperti itu. Ini terkait dengan permasalahan ibu-ibu ini Pak. Karena memang terkait dengan sampah itu biasanya Oh ibu-ibu iya, yang ngopen ya. iya, yang ngopen ya. Setahu saya ini ya di lingkungan yang di mana saya pernah lihat gitu ya. Biasanya ibu-ibu di tiap kelurahan itu sudah punya bank-bank sampah itu ya. Ya, Tapi, ya bergerak ya memang tapi ibu untuk direktur bank. Tapi untuk mengambil sampahnya itu loh ya. Pak, menjualnya itu yang katanya kesulitan Pak. Nah, makanya saya kan senangnya di situ, ketemu dengan ibu-ibu. Ya, dari ibu-ibu guru kan beda. Jadi keluhannya itu biasanya Bapaknya kalau di masyarakat itu ini bank sampah sudah terbentuk, tapi untuk penyaluran sampahnya gitu, pengambilan sampahnya itu loh, menjualnya itu kadang kesulitan gitu ya. Atau mungkin ada permainan atau bagaimana dengan pemulungnya gitu ya. Halo. Halo? Suara saya bisa didengar? Oh, enggak Bu, kalau di Gresik enggak, karena ada berhubung ya. Membentuk grup BA sudah. Saling informasi gitu, memberikan informasi. Malah banyak. Iya. Barangkali nanti saya boleh meminta gitu tim pemulung siapa yang ini karena ada beberapa pusat bank sampah itu seringkali membludak bank sampahnya tidak terambil gitu Pak. Oke, nanti saya berikan nomornya ya bisa saling komunikasi nanti. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan lagi? Masih boleh Pak Kabid? Oh, monggo. Pertanyaan bagus-bagus kok. Ini terkait pengolahan sampah mereka yang tinggal di dekat pesisir pantai. Bagaimana Pak untuk pengelolaannya? Nah, ini memang masyarakat pantai, maaf ya, saya tidak menjustifikasi itu. Banyak yang membuang sampah langsung ke laut, gitu, mencari praktis. Nah, sehingga mohon maaf beberapa waktu yang lalu wilayah Gresik yang berbatasan dengan Lamongan, tapi masih wilayah Gresik ya, itu ada TPS Sampurjo. Itu laut, ya memang mungkin disengaja. Kalau menurut kacamata saya disengaja. Laut, kemudian dibuangi sampah. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah penuh sampah kan bisa jadi tanah kaplingan itu. Kalau setelah sampah nanti dikasih dengan tanah, beberapa tahun sudah bisa jadi tanah kaplingan itu. Seperti itu. Dan sebetulnya itu nggak boleh, dilarang sama pemerintah. Tuh. Nah, memang kesadaran masyarakat rata-rata di daerah pesisir itu relatif lebih rendah dan memang agak tanda petik agak sulit untuk diberikan edukasi seperti itu. Jadi menurut pandangan mereka karena wilayahnya masih luas gitu ya, boleh dibuang. Iya, boleh dibuang. Nanti lautnya jadi daratan, setelah itu dikape. Dan itu yang rata-rata membuang situ malah bukan masyarakat Gresik, masyarakat Lamongan, karena lokasinya kebetulan berbatasan dengan Lamongan. Tapi yang membuang sampah di situ mayoritas Lamongan, buangnya di wilayah Gresik. Seperti itu. Iya, ya memang mungkin pemahaman lingkungannya belum begitu komprehensif ya. Sehingga banyak persepsi yang berbeda. Tapi kadang pemahaman kalah dengan kepentingan, Bu. Ya. Iya, betul.
Iya. Kepentingan sekelompok orang yang merugikan, Iya. nggih. Mhm. Betul, seperti itu. Nggih. Mungkin ini pertanyaan dari saya mungkin Pak Mukid. Monggo, monggo. Saya ini mengusung beberapa pihak ini, baik dari sisi mahasiswa yang saya bimbing gitu ya, Iya. kemudian juga dari sisi staf pengajar yang memang punya kewajiban untuk tridharma, salah satunya untuk pengabdian masyarakat ya. Betul. Teman-teman itu selalu berusaha untuk bisa berbagi dengan masyarakat di setiap program tahunannya. Nah, mungkin kalau boleh tanya, masalah yang paling krusial di Kabupaten Gresik terkait dengan lingkungan, kebersihan pengolahan sampah ini apa saja Pak, kalau boleh tahu? Baik, ada beberapa ya. Di internal kita dulu ya, di internal kita itu adalah keterbatasan dalam hal money maupun material. Di SDM-nya kurang, juga rendah dalam hal pendidikan. Juga jumlahnya kurang. Kemudian masalah money, anggarannya ini sangat minimalis. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana. Karena sarana prasarana kita itu sangat terbatas dan merupakan alat-alat berat, ya. Kalau Bu Woro mungkin di Surabaya jarang menemui kontainer bolong berlubang-lubang gitu, ya. Iya. Karena Surabaya anggarannya memang luar biasa. Tapi kalau di Gresik kan sangat terbatas. Sehingga kalau Bu Woro barangkali lihat di beberapa media di Gresik itu ada kontainer bolong ya, kontainer pengangkut sampah. Itu bukan karena memang disengaja seperti itu, inginnya ya semua bagus. Tapi perlu diketahui bahwasanya antara pengadaan kontainer dengan kontainer yang rusak parah itu tidak berimbang. Karena usia pakai ya, usia pakai untuk kontainer itu 2 sampai 3 tahun saja. Mengapa? Karena cairan sampah yang dinamakan lindi itu kan sifatnya sangat korosif. Karat, sehingga dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun sebetulnya sudah nggak layak dipakai karena memang umur pakainya 2 sampai 3 tahun itu. Sementara karena tidak ada pembelian lagi untuk peremajaan, untuk penggantian yang sudah rusak, ya kondisinya seperti itu. Itu di internal kami, ya. Termasuk juga kondisi TPA kita yang sudah mendekati limit, ya. Mungkin 18 bulan sudah overload dan sudah tidak bisa menampung lagi. Kemudian kalau eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang sangat rendah, ya, dalam hal membuang sampah saja sudah seperti itu, seperti saya ceritakan di awal tadi. Kemudian dukungan dari stakeholder masyarakat juga itu masih dapat dikatakan belum sepenuh hati. Karena memang masalah sampah itu kan sesuatu hal yang kurang menarik. Ya kan, ibaratnya gadis itu bukan gadis yang cantik gitu loh, bukan gadis yang cantik, tapi sangat urgen gitu loh. Kadang kita itu kan melihat kecantikannya, bukan melihat kesolehannya, seperti itu. Yang untuk eksternal barangkali Pak? Nah itu tadi, eksternal itu tadi. Jadi masyarakat itu masih, hanya masyarakatnya rendah ya? Masyarakatnya masih rendah. Seperti itu. Kalau perusahaan saya alhamdulillah sudah. Iya. Iya. Baik. Halo, Terima kasih banyak Pak Mukid, begitu banyak yang sudah disampaikan informasinya. Mungkin karena waktu juga ya, ini sudah mendekati pukul 11 sesuai dengan janji panjenengan.
Saya selaku Ini moderator untuk ini juga mau perkuliahan. nyampe hotel ini sudah mau Nggih, maaf, ya salah selaku moderator, mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Mufid yang sudah memberikan Sami-sami. informasi luar biasa terkait Oke. pengelolaan sampah Kabupaten Gresik. Simpulan yang kami dapat ya memang pengolahan zero waste sudah dilakukan di Kota Gresik dengan berbagai Ya, kendala ya dan betul, upaya memang betul. dan permasalahan-permasalahan yang kami tangkap diantaranya tadi pemanfaatan limbah tidak berguna gitu ya, yang perlu dicermati oleh perguruan tinggi dan adik-adik mahasiswa untuk bisa dioptimumkan, dimanfaatkan kembali. Kemudian edukasi untuk pembelajaran masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang masih rendah perlu dilakukan mediasi juga gitu ya. Jadi Betul. adik-adik bisa menembus dari dua sisi itu. Nah terkait dengan teknologi tepat guna ini masih perlu pengembangan lebih lanjut. Ya. Terima kasih Pak Mukid. Mohon Sami-sami, maaf Bu. atas salah kata dan perilaku kami. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bu Ari. Monggo Bu Iya, Ari. monggo. Nggih, terima kasih Pak Mukhid. Sami-sami, Bu Ari. Demikian seluruh rangkaian acara kuliah umum jurusan Fisika FMIPA UNESA pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Mukid. Sami-sami, Selamat jalan, sami-sami. selamat bekerja. Nggih, Ngapunten matur sudah suwun, mengganggu matur suwun. Nggih, waktu sami-sami. panjenengan semua. Sama-sama. Semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih Pak. Nggih. In anu venture anu putih. Ini saya akhiri nggih, Bu. Mungkin ada yang Ibu sampaikan lagi, bagaimana Bu Woro? Masih mute, Bu, suaranya. Mohon maaf. Terima kasih Bu Ari. Oke. Mohon perhatian ya adik-adik mahasiswa angkatan 2020 yang program KSDAL. Kami atas nama tim kuliah tamu jurusan fisika mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan fasilitas ini nggih. Kami sebetulnya juga baru tahu pagi ini bahwa kapasitas yang tersedia sangat terbatas gitu ya dan kami sudah berusaha untuk men-share di YouTube gitu ya. Nah, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Andes Muhammad Mukid MPD, banyak hal penting yang bisa Anda tindak lanjuti dalam mengkaji lingkungan hidup ya. Saya harap ide-ide kreatif itu bisa disematkan, bisa di drafting gitu di dalam bentuk artikel ilmiah atau mungkin proposal proposal PKM ya, program kreativitas mahasiswa Anda yang insya Allah bisa membawa Anda ke forum nasional.
Jadi hal-hal otentik, masalah-masalah otentik terkait lingkungan di masyarakat ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Mukid itu luar biasa bagus. Anda bisa mendekati dari sisi teknologi tepat gunanya, Anda bisa dekati dari sisi edukasinya untuk pembelajaran pelestarian lingkungan dan pengelolaannya. Anda juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang tidak terpakai dan merugikan. Salah satunya tadi adalah limbah sehatan, ya berupa Pampers ya. Kemudian yang kedua lindi ya. Lindi dari sampah itu luar biasa, itu tidak bisa dipungkiri. Di rumah tangga pun lindi itu ada gitu ya, di tingkat rumah tangga, belum sampai ke tingkat pengelolaan di TPA ya. Jadi bagaimana memanfaatkan lindi itu perlu kita tindak lanjuti. Setahu saya program semacam itu atau kegiatan semacam itu sudah lama sekali dilakukan. Saya pernah ikut kegiatan program pengabdian masyarakat di tingkat Dikti ya. Kebetulan waktu itu saya juga dapat dana. Itu pengelolaan limbah lindi itu bisa digiring dari pasar gitu dan juga pelaku warung-warung Tegal gitu ya atau warung-warung fast food gitu ya. Ada yang membuat program menampung sampah dari warung-warung fast food di mana cangkang atau kulit dari ikan-ikan yang dimasak itu begitu banyak dan terbuang sia-sia. Nah, itu dimanfaatkan juga air limbah dari warung itu bisa digunakan sebagai diolah ya sebagai pupuk cair organik. Nah, itu tahun berapa ya? Tahun 2006, 2007 sudah ada. Kemudian pengelolaan kulit kerang itu juga banyak gitu. Tidak hanya untuk souvenir, tapi untuk pupuk, untuk pakan ternak, untuk kosmetik juga bisa gitu ya. Jadi banyak cara. Nah ini memang kalau dilihat dari sisi pemanfaatan teknologi seperti itu, masih material yang akan advance ke sana itu, yang bisa mengeksplor lebih jauh. Tapi tidak menutup kemungkinan yang keahliannya di luar itu bisa berkontribusi juga. Karena program kreativitas mahasiswa itu mestinya dikerjakan oleh semua disiplin ilmu gitu. Jadi tidak satu disiplin ilmu saja, tadi melibatkan beberapa disiplin ilmu. Kami dari jurusan staf pengajar fisika sudah terbiasa membimbing mahasiswa untuk program kreativitas mahasiswa ya. Dari sebelum program ini booming menjadi program nasional yang luar biasa seperti ini, kita sudah pernah merintis di tahun-tahun dulu ya, di mana waktu itu belum ada jurusan yang interest ke sana. Waktu itu fisika sudah mendahului gitu. Dan kita biasa sudah masuk dalam ring pendanaan Dikti. Jadi sekali lagi saudara, ayolah kita berbuat gitu ya, karena penilaian peringkat perguruan tinggi salah satunya adalah mahasiswa yang harus membuat prestasi di sana. Jadi selain dosen, staf pengajar, kemudian fasilitas gitu ya, penentu peringkat keberhasilan perguruan tinggi di level nasional dan internasional salah satunya adalah mahasiswanya. Begitu banyak yang harus yang harus dibuat oleh mahasiswa, salah satunya lewat program kreativitas mahasiswa. Karena itu yang memang dinilai oleh Dikti untuk pemeringkatan perguruan tinggi di level nasional. Saya harapkan dari adik-adik mahasiswa jurusan fisika, baik prodi fisika maupun prodi pendidikan, ayolah saling berpacu ya, saling bersaing untuk mendapatkan kesempatan di tingkat Delmawa Dikti untuk mendapatkan peluang program kreativitas mahasiswa. Apa Bu keuntungannya kalau kita masuk dalam program kreativitas mahasiswa? Keuntungannya adalah Anda punya pengalaman yang luar biasa ya. Anda nanti kalau dapat dana Anda difasilitasi gitu untuk melakukan penelitian atau kegiatan di program itu. Kemudian Anda jika masuk di dalam Timnas gitu ya, Anda bisa menikmati fasilitas hotel berbintang 5. Kalau memang ada di luar pulau atau di luar kota gitu ya, Anda difasilitasi transportasi, akomodasi gitu dan biaya hidup selama paling tidak 5 hari. Itu kalau offline kemarin ya. Tapi kalau online bagaimana Bu? Dana itu tetap akan diberikan ke Anda untuk realisasi program Anda. Nah sekarang bagaimana kalau online Bu?
Ya, semuanya dilakukan secara online, Nak. Ada teknis detail pelaksanaannya dan proses pembuatannya untuk merealisasikan program itu. Harapan saya Anda di semester 2 ini bisa membuat sendiri gagasan tertulis ataupun mungkin karya cipta gitu ya. Kemudian kalau pengabdian masyarakat Anda juga bisa lakukan gitu secara daring gitu. Kemudian Anda juga bisa berkolaborasi dengan kakak tingkat dengan bertukar anggota dengan masing-masing prodi, antar prodi juga bisa ataupun lintas jurusan dan fakultas gitu ya. Monggo silakan mengukir prestasi. Ada beberapa poin mahasiswa pionir mahasiswa kita yang luar biasa untuk membuat karya. Jadi tidak hanya program kreativitas mahasiswa, dia advance di bidang artikel. Dia advance di bidang lomba-lomba artikel ilmiah gitu ya. Ada Mas Iqbal waktu itu. Dan sekarang ini dia sedang berusaha membuat artikel ilmiah. Kemarin dia menghubungi saya, ya ini sekedar informasi saja, bahwa apa yang dia lakukan selama perkuliahan ya. Kemarin saya membimbing mata kuliah eksperimen fisika, bidang mekanika, saya kenalkan mahasiswa kita dengan tracker video analisis ya. Jadi menganalisis gerak yang terjadi di sekitar kita gitu, kemudian dianalisis menggunakan video tracker itu. Nah, itu hasil kegiatan praktikumnya itu akan diramu menjadi sebuah artikel gitu. Nah, saya senang ada yang membuat seperti itu karena itu mengolah karyanya sendiri ya, mempublikasi karyanya sendiri dari apa yang dilakukan selama setengah semester gitu. Memang dia luar biasa di sisi itu gitu ya. Dan saya tahu banget karena sejak awal dia masuk dia sering membuat, pernah dengan saya tapi akhirnya gagal, pernah dengan Bapak Ibu dosen yang lain berhasil gitu ya. Sekarang dia berusaha untuk mengekspos satu kegiatan praktikumnya. Jadi sebetulnya dalam kita berkegiatan sehari-hari itu bisa kita buat menjadi karya ilmiah. Gitu. Harapan saya kita semua menjadi lebih kreatif. Ya. Terima kasih atas perhatian, atas kesediaan waktunya. Semoga kita semua bisa belajar lebih baik dan bisa berkarya. Terima kasih. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dan juga tim KSDAL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.